Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kalian bisa hadir di madrasah dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan ketika pulang juga dalam keadaan sehat. Ya. Alhamdulillah juga kalian sudah istirahat, sudah makan, sudah minum, berarti melanjutkan pelajaran selanjutnya, ya kan? Nah, perhatikan, ketika nanti menerangkan, semuanya harus mendengarkan, ya kan? Soalnya ini kamu nanti minggu depan sudah AH. Ini adalah materi yang terakhir, ya kan? AH. Setelah AH mungkin nanti 1,5 bulan lagi, kalian sudah semester 2. Nah, semester 2 ini nanti kalian mau, ya kan, menghadapi ujian-ujian yang harus kalian tempuh. Perhatikan, kelas 9 sudah harus mempersiapkan diri mulai sekarang, yaitu harus sayang pada dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri. Mengapa Mem harus cinta pada diri sendiri? Nah, kalau kamu nggak cinta pada dirimu sendiri, saya yakin kamu tidak akan cinta kepada teman atau sesama manusia. Jadi dimulai dari dirinya sendiri, kamu cintai, baru kamu nanti bisa mencintai atau bisa memberi yang terbaik untuk orang lain, ya kan? Bisa jujur pada diri sendiri mulai sekarang. Karena apa? Nanti ketika ujian kalian, ya kan, pasti akan menghadapi ujian secara online, ya kan? Jadi kamu tidak boleh melihat siapa-siapa. Kamu harus berjuang sendiri, harus percaya di diri, ya kan? Nah, kemarin kita sudah membahas tema 2, yaitu tentang tes cerpen dan tes inspiratif di situ, ya kan? Kemarin sudah belajar tentang unsur-unsur intrinsiknya, sudah belajar tentang strukturnya. Hari ini kita belajar tentang kebahasaan yang ada di dalam tes cerpen dan tes inspiratif. Nah, setelah kamu tahu unsur-unsurnya, tahu tentang strukturnya, tahu tentang kebahasaannya, berarti nanti kamu juga harus bisa membuat tes cerpen maupun tes inspiratif, ya kan? Oke, sebelum Mem mulai yang untuk hari ini, Mem tanya dulu, unsur-unsur yang ada di dalam tes cerpen itu apa saja? Siapa yang bisa? Ayo, unsur-unsur intrinsik, berarti unsur-unsur yang ada di dalam karya sastra. Ya, silakan. Jadi unsur-unsur intrinsik yang di cerpen itu ada seperti temanya, tokoh, atau setting seperti tempat, waktu, suasana. Lalu ada alur dari cerita seperti alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Dan ada watak dari setiap tokohnya seperti protagonis, antagonis, dan tritagonis. Habis itu nggak semuanya sih Mem, tapi kadang di cerpen itu ada amanat yang ditulis sama penulisnya Mem, di akhir-akhir cerita. Gitu, Mem. Ya, terima kasih. Itu tadi termasuk unsur-unsur intrinsik, ya kan? Nah, sekarang siapa yang masih ingat dengan struktur teks cerpen maupun teks inspiratif? Karena cerpen dengan inspiratif sama ya nak ya. Yang membedakan, ya kan? Ya, siapa yang bisa strukturnya? Yang lain dong, mana? Ayo. Saya minta tolong. Strukturnya apa saja kemarin? Sebelum Mem mempelajari tentang kebahasaannya. Yang pertama, struktur teks apa, Mem? Cerpen. Oh, teks cerpen. Nah. Ada orientasi, komplikasi, terus resolusi, koda. Udah? Sudah. Ya. Sama ada yang abstrak juga. Oh ya. Abstraknya tadi diletakkan yang paling mana, Nak? Di paling awal. Di awal ya, tapi tidak semua cerpen itu menggunakan apa? Abstrak. Terima kasih. Ya. Ada yang tanyakan tentang unsur intrinsik dengan strukturnya? Kalau tidak ada, sekarang kita belajar tentang kebahasaannya.
Ya. Anak-anak perhatikan Maaf. bagian struktur teks eksposisi. Maaf, Mas. Tuh. Bentar ya. Ini kelihatan ya? Udah, Pak. Dibesarkan, Mem. Mudah-mudahan nggak ada suaranya. Ya, alhamdulillah. Sudah, perhatikan semuanya. Nah, di dalam tes cerpen dengan tes inspiratif ini mempunyai kesamaan kebahasanya, ya kan? Nah, mungkin kebahasaan ini sudah pernah kamu lakukan, sudah kamu pernah pelajari di tes-tes yang lainnya. Tes itu yang membedakan adalah struktur satu dengan struktur yang lain, tapi kebahasanya hampir sama. Semua memperhatikan, ya kan? Ya, perhatikan sekarang struktur yang aspek kebahasaan yang pertama. Sama memperhatikan, selain nanti ada pertanyaan dari Mem. Kalau tidak memperhatikan ya. Menggunakan kalimat lampau. Seperti pada suatu senja, beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun yang silam, dan sebagainya. Nah, kalau kamu perhatikan menggunakan kalimat lampau ini biasanya digunakan untuk cerpen mempunyai alur maju atau alur mundur? Alur mundur. Mengapa kamu menggunakan alur mundur di situ? Ya, karena di sini menggunakan kalimat lampau yang sudah dilalui. Nah, coba sekarang perhatikan contohnya. Kemarin malam terjadi perampokan di kompleks sebelah. Kamu nak mana yang termasuk kalimat lampau di situ? Kemarin Kemarin? malam. Kemarin malam. Betul, Nak? Oke, sekarang yang kedua. Hasil pertandingan bulan ini lebih baik dibanding tahun lalu. Mana yang menggunakan? Tahun lalu. Ada yang ditanyakan? Nah, sekarang yang kedua. Kamu perhatikan. Menggunakan kata kerja, ya kan? Mental dan material. Ini juga ada di kalimat-kalimat yang lainnya atau teks-teks yang lainnya. Perhatikan, kalimat kerja yang mental ini mengutamakan pikiran atau perasaan. Mental ya, berhubungan dengan pikiran dengan perasaan. Kalau kata kerja material lebih mengutamakan tindakan fisik. Jadi dia melakukan pekerjaan, tapi apa? Dia tidak melihatkan suatu gerakan atau fisiknya melakukan sesuatu ya. Nah, sekarang siapa yang bisa mana? Nah, ini yang termasuk contohnya. Coba sambil dibaca contohnya. Ada satu titik yang berhasil mengalihkan pandanganku ketika aku baru saja memasuki pintu masuk festival tersebut. Ya, mana yang termasuk? Di sini sudah ada kata kerja mental dan kata kerja material. Mana yang menggunakan kata kerja mental dengan material? Siapa yang bisa? Nah, ini yang menggunakan material kan fisik ya. Berarti apa? Memasuki pintu, ya kan? Sedangkan yang mental yang mana? Mengalihkan. Sudah paham? Nah, selanjutnya menggunakan kata atau kalimat langsung dan tak langsung. Biasanya cerpen itu menggunakan langsung tak langsung. Kalau kalimat langsung, yaitu pasti diambil tanda petik 2, ya kan? Coba, ini adalah kalimat langsung atau tak langsungnya? Kalimat langsung. Gimana nih pendapatmu tentang latihan nanti sore? Tanya Dino kepadaku. Apakah kalimat ini bisa digunakan kalimat tidak langsung? Bisa. Saya coba, siapa yang bisa berubah menjadi kalimat tidak langsung? Ingat kalau di situ ada tanya berarti menggunakan apa?
Ayo, siapa yang bisa merubah itu, Nak? Ini loh sudah di beberapa kalimat ada, kelas 7 ada, kelas 8 ada. Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan, bentar. Semua menyimak, diubah menjadi kalimat tidak langsung. Menanyakan, Mem. Gimana? Nah, kalimat tanyanya kalau dirubah menjadi kalimat tidak langsung di awal. Tanya Dino, bagaimana? Dino menanyakan kepadaku. Dino menanyakan kepadaku. Menanyakan tentang apa? Tentang latihan nanti sore. Ya, latihan bagaimana? Ya kan, pendapatmu tentang latihan nanti sore. Saya coba sekarang yang menggunakan kata tanya diletakkan di awal. Ayo, yang di awal, saya coba kamu. Ini tadi menggunakan kata tanya diletakkan di akhir ya, kalau di awal. Berarti di kata tanya di awal, Mem. ya, Dinonya letakkan di awal. Oh. Dino bertanya kepadaku. jangan bertanya sayang. Kalimat tidak langsungnya. Kalimat tidak langsung. Dino menanyakan. Iya, betul. Dino menanyakan padaku bagaimana pendapatku tentang latihan nanti sore. Bagaimana pendapatku? Mem. Ku. Iya, Mem. Ku. Kan mu ya? Iya. Dana. Yufa. Gimana nih pendapatmu tentang latihan nanti sore? Tanya Dino. Kalau kita balik menjadi kalimat tidak langsung, berarti Dino menanyakan bagaimana pendapatku tentang ya latihan kan? nanti sore. Tentang latihan nanti sore. Ingat kata ganti orang. Harus dirubah ketika kalian nanti menemukan kalimat langsung maupun tidak langsung. Ini sudah kelas 7, kelas 8 pada ada ini ya di Fabel ya. Ya, Mem. Yes. Sudah, perhatikan selanjutnya menggunakan kata sifat. Nah, kata sifat ini berhubungan dengan gambaran karakter atau sikap seseorang. Saya coba Nak, minta tolong dibaca. Contohnya. Sepertinya saya mempunyai rasa cinta dan bangga kepada negara paman saya Indonesia. Ini mulai mengembangkan seni kembali dan lagi. Ya, mana termasuk kata sifatnya sayang? Semua berpikir, Mem tidak tanya pada satu anak. Mana termasuk kata sifatnya? Bersemi. Hah? Semi. Bersemi. Siapa yang bisa? Kata Apa ya? sifat. Oke. Mana Nak? Sepertinya saya mempunyai rasa cinta dan bangga. Yang termasuk kata sifatnya? Rasa cinta dan bangga. Ya, rasa cinta dan bangga. Ini karakter yang dimiliki oleh seseorang. Ya kan? Ada yang tanyakan kata sifat? Ya. Ya. Selanjutnya, menggunakan kata ekspresif di sini, ya kan? Ini menggambarkan emosi, seperti menggambarkan perasaan simpati, empati, kepedulian, dan perasaan seseorang. Ini nanti bisa ditandai dengan kalimat seru yang mempunyai perasaan. Kamu bagaimana mengungkapkan perasaan kamu terhadap tokoh yang lain. Di sini hatiku hancur mendengar kabar itu. Ini berhubungan dengan perasaan apa enggak, Nak? Iya kan? Kemudian betapa malangnya nasibku. Juga bukan dengan perasaan. Bisa, wow, indah sekali pemandangan itu. Nah, ini juga termasuk apa, Nak? Ekspresif. Mimik kita harus bagaimana? Saya contoh sekali lagi apa yang termasuk ekspresif di sini. Sama berpikir, kalau misalkan tidak bisa, jangan tangan silakan. Contohnya, sialnya hariku hari ini. ya, Sialnya. ya sialnya hari ini aku. Boleh ya. Oke, terima kasih.
Nah, ini setiap teks pasti menggunakan konjungsi. Semua diperhatikan. Kalau ada yang tidak bisa, langsung tanya ke mem karena ini sering di dalam teks pasti menggunakan konjungsi. Ada konjungsi kronologis, yaitu yang menyatakan waktu berurutan. Ingat ya, konjungsi kronologis ini yaitu menggunakan waktu yang berurutan, lalu kemudian setelah itu mula-mula sebelumnya, kemudian penjumlahan yaitu menggunakan kata dan. Temporal di sini sama dengan kronologis, tapi ini adalah menunjukkan keterangan waktu saja, tidak berurutan. Kemudian simpulan yaitu menggunakan jadi, oleh karena itu dengan demikian, kemudian pemilihan dan harapan. Ada yang tanyakan? Enggak ya, ini sudah sering. Nah, menggunakan kata majas. Majas ini di kelas 7 sudah ada. Majas yang berhubungan dengan teks cerpen, ya kan? Teks cerpen berhubungan dengan teks puisi, juga sering menggunakan majas. Nah, di sini majas milih ini adalah majas yang menggunakan suatu perbandingan dengan menggunakan kata penghubung. Ingat, menggunakan kata penghubung seperti bagaikan, layaknya, seperti, bak, dan ibarat. Nanti kamu bisa membandingkan dengan metafora. Apa sih perbedaan simile dengan metafora itu? Saya minta tolong dibaca mana yang termasuk majasnya itu. Semua memperhatikan. Contohnya, tingkah lakunya sangat konyol seperti aksi badut yang sedang melucu di depan penonton. ya seharusnya dibaca semuanya. Nah. Oh ya, dia sangat keras kepala sehingga percuma memberikan saran kepada kepalanya, sebab sama saja dengan menumpahkan air ke daun talas. Tingkah lakunya sangat konyol seperti aksi badut yang sedang melucu di depan penonton. Berarti yang mana? Yang itu mem, dari tingkah lakunya sangat konyol seperti aksi badut yang sedang melucu di depan penonton. Ya, mana yang termasuk katanya yang menggunakan simile di situ? Seperti. Ya, seperti. Menggunakan kata penghubung seperti. Apakah di dalam tes itu juga ada ungkapan atau kiasannya? Ada. Yang mana kalau kiasan? Ada. Yang mana kiasan? Kamu biar bisa membandingkan itu termasuk kiasan atau majas. Ya, yang mana? Loh, ya. Kamu masih ingat yang mana tadi? Yang termasuk kiasan? Loh, itu termasuk apa? Peribahasa. Berarti kamu tidak mempunyai apa pendirian di sini, ya kan? Bagai air di dalam talas ya. Mana? Keras kepala. Ini adalah ungkapan. Nah, ketika nanti kamu suruh membuat cerpen atau apa ya, jadi satu kalimat bisa digunakan beberapa kebahasaan, ya kan? Terus kemudian ini menggunakan, perhatikan, metafora hampir sama membandingkan, tapi kalau ini tanpa menggunakan kata penghubung. Ingat ya, tanpa menggunakan kata penghubung, hanya Anton merupakan bintang kelas di kelasnya. Berarti Anton ini dibandingkan dengan apa? Bintang kelas di situ. Kemudian uang itu dicuri oleh para tikus yang menyamar sebagai pengusaha. Apa yang dibandingkan di situ? Nah, para tikus dengan ya atau menggunakan orang-orang berdasi. Nah, itu juga pengusaha, ya kan? Makanya kamu jangan menjadi sampah masyarakat. Kalau kamu tidak mau dihargai, sampah masyarakat juga termasuk majas apa itu? Metafora. Ada kata penghubungnya tidak? Nah, ini yang terakhir. Menggunakan kata ganti atau pronomina persona. Kata ganti orang pertama tunggal itu saya, aku. Ini adalah orang yang berbicara. Ya kan, ingat,
kata ganti orang pertama ini adalah orang yang berbicara. Di sini ada tunggal, ada jamak. Apa artinya jamak? Lebih dari satu, yaitu menggunakan kami, kita. Ketika kamu nanti menjawab, harus menggunakan kata ganti orang pertama saja, tak salahkan. Karena kata ganti orang pertama ada berapa? 2. Apa dengan apa? Tunggal dan jamak. Ingat ya, harus menggunakan tunggal atau jamak. Kemudian kata ganti orang kedua, tunggal, kamu, 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 kamu. Kalau lebih dewasa, anda. Tunggal, ya kan? Kemudian kata ganti orang kedua, jamak, kalian. Jadi semuanya ini yang ada di kelas ini ya. Besok kalian akan ada kegiatan AH2, berarti seluruhnya kalian, karena jamak. Kemudian kata ganti orang ketiga juga ada tunggal, ada jamak. Iya, dia. Orang ketiga ini adalah orang yang dibicarakan. Jadi orangnya tidak ada di sini, adalah orang yang dibicarakan. Kalau kata ganti ketiga jamak ini termasuk apa? Lebih dari satu. Mereka itu lebih dari satu. Dari sekian kebahasaan, ada yang tanyakan? Enggak ada? Ya, perhatikan. Kalau enggak ada, coba sekarang semua kamu buka halaman aktivitas 4. Aktivitas 4 ya. Nah, karena kalian biar kenal dulu lagu-lagu yang ada di Indonesia, ya kan? Kita hanya perhatikan. Semua nanti bisa lihatnya di halaman pertama ya. Kalau nanti kamu ditanya, Mem, apa sih makna dari teks tersebut? Semuanya siap dulu. Ayo kita bernyanyi supaya pikiran kita fresh, ya kan? Mem, saya nggak bisa sama. Kita sama-sama belajar. Yang penting kita tahu makna yang ada di dalam teks tersebut. Sudah ya, bisa dimulai ya, Nak? Tunggu. Belum. Bintangnya sudah habis, mulai nyanyi ya. Tanah air. Ayo sama-sama anak yang keras. Men juga belajar ini. Negeri elo amatku cinta. Ayo yang keras belajar nggak apa-apa. Yang mulia, yang ku puja sepanjang masa, tanah airku aman dan makmur, pulau telapanan amat subur, pulau melati pujaan bangsa. Dulu jalan lo melambai nyiur di pantai berbisik-bisik raja kurang panjang.
Ya, terima kasih. Nah, walaupun kita tidak bisa menyanyi, tapi ini adalah karya siapa? Siapa yang menulis ini tadi? Ya, Ismail Marzuki ini menunjukkan bahwa dia adalah cinta tanah airnya. Mengekspresikan ini loh, ya kan? Sebagai bangsa Indonesia harus cinta pada tanah air. Apakah kamu juga cinta pada tanah air? Alhamdulillah. Apa yang kamu lakukan kalau kamu cinta pada tanah air? Oh, menyanyikan lagu ini juga termasuk cinta ya. Nah, selain itu apa? Oh, upacara dengan baik ya. Ya, ini tadi ya kan menggambarkan namanya saja rayuan pulau kelapa ya. Nah, kalau kamu udah kurang jelas diperhatikan di dalam buku ada ya yang halaman 1 ya. Nah, lagu lirik rayuan Pulau Kelapa ini berisi tentang keindahan alam Indonesia, ya kan? Yang diciptakan oleh Allah di situ. Kamu merasa bangga enggak dengan ciptaannya? Kalau merasa bangga kamu yang memilikinya, harus bisa melestarikan, harus cinta pada lingkungan. Nah, bagaimana kamu cara minta lingkungan? Ya, kita harus berlindung pada Allah. Ya kan? Orang yang beriman dan bertakwa pasti tidak akan merusak lingkungan, menjaga lingkungan. Nah, apa hubungannya dengan lagu ini dengan materi yang kita pelajari ini? Yaitu ini nanti bisa kita masukkan dalam cerpen yang di halaman 20, yaitu keindahan alam pantai Orah Maluku Tengah. Siap, sekarang masuk ke materinya. Semua harus memperhatikan, semua harus menyimak. Meminta tolong dibaca. Salah satu anak yang keras, semuanya mencari unsur-unsur intrinsiknya. Kemudian kebahasaannya. Langsung kamu garis bawahi, semua membaca sambil mendengarkan temanmu, ya kan, supaya kamu tinggal menggaris bawahi. Saya minta tolong dibaca sayang. Siapa? Yang ini, Mem. Ya, judulnya. Judulnya dulu. Nah, semua menyimak, tidak menyimak saya terus kan tidak bisa berdiri kaki satu biasanya Mem gitu ya. Ayo semuanya. Sambil menggaris bawahi unsur-unsur intrinsiknya dengan kebahasaannya. Silakan. Keindahan alam Pantai Orah, Maluku Tengah. Di tepian Pulau Seram, terhampar keajaiban alam yang tak ternilai harganya. Di Maluku Tengah, terdapat sebuah pantai yang disebut Pantai Orah. Sebuah surga tersembunyi yang mengandung decak kagum dari siapapun yang mengunjunginya. Cerita ini berkisah tentang seorang perempuan bernama Lila yang tumbuh di sebuah desa kecil di Maluku Tengah. Kutub yang paling dia nantikan adalah saat-saat di mana dia bisa berjalan di sepanjang Pantai Orah. Air biru jernih, pasir putih halus, dan pohon kelapa menjulang tinggi, menciptakan panorama yang begitu memikat. Suatu hari, Lila memutuskan untuk pergi berpetualang ke Pantai Orah. Dia melangkah sepanjang jalur yang tak begitu jelas, melewati hutan perlantara yang menakjubkan. Rimbunya, pohon-pohon membuat langkah terasa lebih segar dan lapang. Semakin dekat dia ke pantai, semakin terasa desir angin mengembuskan ombak yang melantun lembut. Akhirnya, Lila tiba di Pantai Orah. Dia berdiri di tepi pantai, merasakan deburan ombak di kaki telanjangnya, dan matahari yang memancarkan sinar hangat di wajahnya. Dia merasa seakan-akan terhubung dengan keberadaan alam semesta, dan semua masalah dan kekhawatiran menjadi sirna. Lila berjalan menyusuri pantai, merasakan lembutnya pasir putih di antara jari-jarinya. Dia melihat ikan-ikan kecil yang berenang di perairan yang jernih, dan terpesona oleh keindahan terumbu karang yang berwarna-warni. Lila bahkan memiliki kesempatan untuk bersenang dengan lumba-lumba di lepas pantai. Sensasi itu benar-benar berbeda ketika dia menyelam ke dalam air, melihat kehidupan bawah laut yang tak pernah dia lihat sebelumnya. Saat matahari mulai terbenam, Lila duduk di atas pasir, menyaksikan langit berubah menjadi paduan warna oranye dan merah, memancarkan keceriaan dan kehangatan. Dia merasakan kedamaian dan kesederhanaan yang bersonansi di dalam hatinya. Lila tahu
bahwa kehidupan ini begitu berharga dan indah, dan dia bertekad untuk melindungi dan menjaga keindahan Pantai Ora. Dia berjanji untuk membagikan cerita keindahan yang dia temui kepada orang lain dan mengajak mereka untuk menjaga lingkungan alam sekitar. Ya, terima kasih. Nah, ini tadi cerpen. Setelah kamu membaca, dan apakah di dalamnya ada unsur-unsur intrinsiknya? Ada. Apakah kalian nanti bisa membuat cerpen seperti yang ada di dalam contoh cerpennya ini? Bisa kan? Itu menunjukkan bahwa dia cinta pada lingkungan. Yaitu cinta kepada apa yang di dalam cerpen ini? Keindahan alam. Oke, sekarang saya minta tolong yang bisa menjawab dapat nilai dari mem. Siapa yang bisa menunjukkan mana yang termasuk struktur intrinsiknya? Ayo, latarnya. Siapa yang bisa menunjukkan latarnya ada di mana itu? Latarnya dari mana? Angkat tangan aja. Ayo, latar itu di mana? Ya, silakan. Pantai Ora. Pantai Ora, betul itu latarnya di Pantai Ora? Oke, sekarang tunjukkan tokoh yang ada di dalam cerpen tersebut. Lila. Apa? Lila, ya kan? Sekarang saya tanya, nah, menggunakan sudut pandang apakah cerpen tersebut? Menggunakan sudut pandang apa? Orang ketiga serba tahu. Nah, mem sampai lupa. Nomor berapa kamu tadi jawabnya? Nomor berapa absen? Absen 15. 15. Kamu tadi? 19. Ya. Ya, perhatikan. Sekarang kebahasaannya. Di situ menggunakan kebahasaan apa saja? Silakan. Saya ingin tahu absen nomor 14. Siapa? Ya, oke. Kebahasaan apa? Satu aja kamu sebutkan. Ya, padahal tadi yang baca ya. Ayo, mana kebahasaannya? Jangan gini atau apa? Ya, yang menggunakan berarti kebahasan apa? Kata ganti orang pertama. Nah, dia menggunakan kata ganti orang berapa? Ketiga apa? Enggak, ya. Berarti kamu tadi membaca tapi nggak konsentrasi ya. Nah, siapa lagi yang bisa menunjukkan kebahasaan? Ya, silakan. Aku nomor berapa? Apa kebahasaan apa? Temporal di situ. Terletak pada pada keberapa untuk membuktikan temanmu? 6. Semua memperhatikan yang ke-6. Apa itu yang ke-6? Iya, menggunakan kata apa tadi? Ketika. Satu kali lagi, apakah di situ ada gaya bahasanya? Ayo, ada gaya bahasanya? Menggunakan gaya bahasa apa coba? Siapa yang tahu menggunakan gaya bahasa apa di situ? Loh. Berarti mem tadi menerangkan belum. Coba, kamu baca tadi lo ada gaya bahasanya enggak? Ada ini nak. Semakin, coba, main mana? Semakin dekat dia ke pantai, semakin terasa desir angin dan hembusan ombak yang melantun lembut. Melantun lembut, ini kan termasuk gaya bahasa. Sifat manusia diberi benda mati. Oh iya mem, lupa. Nah, ya kan ada gaya bahasanya. Sudah? Ada yang tanyakan tentang kebahasaan? Kalau enggak ada, coba. Ini ada tugas dari mem. Kelompokan ya, satu bagi satu. Nanti yang bertiga enggak apa-apa bertiga ya. Tapi nanti bentar tak bagikan dulu.
Permisi. Nah, perhatikan, yang nomor 1 ini kamu kerjakan saat di bangku 1, menelaah aspek kebahasaan yang terdapat pada teks tersebut. Tapi semuanya harus kerja, ya kan? Semuanya harus kerja. Terus kemudian yang nomor 2, buatlah tes inspiratif yang terdapat pada struktur dan aspek kebahasaannya. Yang ketiga, buatlah tes cerita singkat yang bertema cinta lingkungan berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Seperti biasa, nggak mungkin kalian langsung 2 bacaan ya. Wes, ini yang termasuk cerpen, ini termasuk inspiratif. Kemudian ini yang termasuk cerpen, termasuk inspiratif ya. Ini termasuk, nggak apa-apa, ikut aja. Termasuk apa nih? Cerpen, termasuk inspiratif. Nah, perhatikan, yang kerja kelompok 1 waktu hanya 4 menit harus sudah selesai, ya kan? Ingat dengan strukturnya, nak. Minta tolong yang membuat cerpen hanya 3 struktur saja: orientasi, kemudian rangkaian peristiwa, komplikasi. Kalau nutut, waktunya nanti sama Koda, tapi saya beri waktu hanya 20 menit. 20 menit. Ingat ya. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Kerjakan, belum kerjakan, baca basmalah sama-sama. 1, 2, 3. Silakan. Tanpa berbicara. Jarum besar di angka 7. Siapa yang sudah selesai angkat tangan dapat nilai A dari MEM. Selesai satu sama. Iya. Yang nomor 1 kamu diskusikan berdua satu bangku. Yang nomor 3 dan 4 kalian tadi sudah bagi MEM ya, bisa milih ya. Tanpa berbicara, percaya diri ketika kamu nanti mengerjakan membuat tes cerpen maupun tes inspiratif. Iya, apa-apa. Disertai dengan bukti kalimat, kemudian kamu garis bawahi mana termasuk kebahasaannya. Mengingat waktunya ya, hanya 3 kebahasaan aja. 3 kebahasaan aja yang kamu tulis. Tiga saja. Kalau sudah selesai, lanjutkan menulis cerpennya ya. Habis ini mem jalan, yang sudah selesai langsung lanjutkan menulis cerpennya.
Yang mana? Ekspresi. Sudah nak? Ya sebentar. Nggak usah saya nanti mem ke situ. Nah, kurang 3 menit. Ya, udah. Bentar ya. Ditulis sih kamu cerpen apa? Tas inspiratif. Ya, sebentar. Sudah? Sudah. Bentar ya. Cerpen apa? Iya, ya. Nah, terima kasih. Sudah selesai? Siapa yang mau ke depan untuk bahas yang pertama? Kelompoknya siapa ya? Silakan. Berdua. Nanti tunjukkan mana yang termasuk. Berdua, silakan. Nah, nanti ketika pembahasan di sini kan banyak tentang ini ya, tentang apa tuh namanya? Kebahasaan ya. Nanti boleh kalian tunjukkan mem kalau saya menggunakan kebahasaan seperti boleh. Kalau memang betul boleh juga, ya kan? Semua memperhatikan. Ini adalah kelompok absen nomor berapa, Nak? Nomor 7 dan nomor 7 sama 27. Ya. Yang nomor 1 doang. Ya. Sudah. Perhatikan. Seharusnya mem ingin setelah kamu baca bisa bercerita sedikit. Bisa bercerita enggak isinya? Isi Ya. Sudah baca apa belum? Belum. Ya. Siapa nanti yang bisa bercerita ke depan? Silakan, ya kan? Tidak kebahasan apa yang ada di situ? Pertama, ini ada promina orang pertama tunggal. Nah, perhatikan pronomina orang pertama tunggal. Coba kamu buktikan apa kalimatnya? Permisi Pak, apakah saya termasuk saya? Kak, mana termasuk pronomina di situ? Saya. Saya, betulkah itu? Menurut saya, ya. Kelompoknya siapa yang menggunakan pronomina atau kata ganti orang? Angkat tangan. Ya. Apakah bukti kalimatnya sama atau beda? Beda, ya. Yang penting menggunakan kata ganti orang ada yang apa saja di situ? Aku termasuk apa? Ya. Iya, termasuk kata ganti orang keberapa? Tidak apa? Tunggal, ya kan? Berarti nanti nilainya 10. Setiap kebahasaan nilainya 10. Nanti dikumpulkan sama mem ya. Terus kemudian yang kedua Ekspresif mem. tas ekspresif di situ ya. Tidak Pak, buktinya mana? Ya, itu ya Tuhan ada satu. Di paragraf keberapa situ? Kedua. Paragraf kedua. Siapa yang menggunakan kalimat afirmatif di situ? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bukti kalimatnya sama atau beda? Oke. Perhatikan. Sekarang yang ketiga. Gantian, Nak. Kata kerja mental. Kata kerja mental. Merasa sangat kaget. Merasa sangat kaget. Merasa sangat kaget. Mana yang termasuk kata kerja mental? Ini merasa. Nah, merasa. Apakah merasa termasuk kata kerja mental? Merasa. Apakah? Merasa itu apa sih, Nak? Kan merasakan ya. Termasuk ya.
Apakah kamu tahu kalau dia merasakan di situ? Enggak, ya, itu dinamakan dengan mental. Ada yang menggunakan kata kerja mental? Ya. Kalimatnya sama berbeda? Sama juga? Kamu juga sama kalimatnya? Oke, juga sama? Ya, terima kasih. Sekarang yang mana? Oh, satu lagi. Yang mana? Konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis. Sesudah rapat selesai. Yang mana? Sesudah rapat selesai. Sesudah rapat selesai, ia pergi ke meja kerjanya. Mana yang termasuk kronologis tuh? Sesudah, ya kan? Termasuk kronologis yang melakukan berurutan. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Nah, kelompoknya siapa yang menulis kebahasan tapi belum ditunjukkan di depan tadi siapa? Silakan angkat tangan. Apakah ada yang lain? Ya, silakan semua memperhatikan kalau ada yang sama, dianggap sama ya. Apa? Kalimat langsung. Siapa yang menulis kalimat langsung? Oke, nomor absen nomor berapa? Coba dibaca dulu. Apa denganmu hari ini, John? Tidak seperti biasanya kamu telat, tanya Mary, teman sekantor John. Ya, di paragraf berapa? Nah, ini setiap paragraf menggunakan kalimat langsung. Hampir menggunakan kalimat langsung ya. Oke. Terus kelompoknya ya, menggunakan apa? Ya, perhatikan. Temporal apa? Perhatikan apa? Ya, ketika dia tiba di kantor, mana termasuk konjungsinya? Ketika, mohon maaf lupa. Terus, apakah ada yang lagi ya menggunakan kebahasan apa? Apa? Kebahasaan kata sifat, Mem. Kebahasaan kata sifat. Oh, menggunakan kebahasaan kata sifat. Siapa kelompoknya yang menggunakan kata sifat? Ya, apa? Keras. Keras, Yang Mem. keras dong, pakai itu. Keras, Mem. Iya, itu. Kalimatnya sayang. Oh, iya. Suara alam terdengar begitu keras sehingga menyebabkan tidur. Nah, suara alam kelihatan begitu keras. Keras termasuk kata sifat. Ya kan? Absen nomor berapa, Nak? 4. Ya, sekarang saya minta tolong yang membaca cerpen. Siapa yang ingin menunjukkan tugasnya atau karyanya membuat cerpen, silakan ke depan. Satu aja. Nah, ayo kamu Nak. Yang berbicara. Adik berbicara maju. Dibaca. Kamu cerpen ya? Oh, kebetulan. Yang cerpen, 2 anak yang maju. Kamu apa? Cerpen ya, silakan 2 anak ke depan. Loh, ayo kamu yang tes inspirasinya cerpen. Dua-duanya dibahas. Yang keras. Cerpen dulu ya. Perhatikan pembahasannya. Nanti ada pertanyaan dari temanmu. Siapa yang tidak memperhatikan berarti dapat nilai. Nah, kamu nanti setelah membaca membuat pertanyaan yang berhubungan dengan unsur-unsur intrinsik dengan kebahasaan. Pilih temanmu yang tidak memperhatikan, dapat D dari Mem. Jadi semuanya harus memperhatikan. Yang keras. Pakai ini yang keras. Di tepian laut terlihat keindahan alam yang luar biasa. Di sana banyak flora dan fauna yang hidup dengan bebas. Di pagi hari banyak bangau yang berterbangan untuk mencari makan. Sedangkan di malam hari hewan buas akan mulai berkeliaran. Suatu hari terdapat seorang anak laki-laki bernama Randy dan temannya yang bernama Fadil sedang berjalan-jalan menyusuri hutan. Mereka ingin mencari spesies yang belum mereka jumpai di dekat rumah. Fadil menemukan jejak panjang dan besar seperti ban yang baru saja melewati lumpur. Mereka bersama mencari jejak tersebut. Saat mereka berusaha mencari, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh anaconda raksasa. Fadil, apa itu? Tanya Randy ketakutan. Aku juga tidak tahu, Ren. Hewan itu sangat besar dan panjang, kata Fadil ketakutan. Mereka sempat memotret anaconda itu dan lari sekencang-kencangnya. Sudah? Nah, Mem yang pertanyaan duluan. Apakah cerpen yang ditulis temanmu tadi sudah menunjukkan 3 strukturnya?
Sudah 3 strukturnya? Belum? Siapa yang belum? Ayo angkat tangan. Mengapa alasannya? Belum 3 strukturnya? Belum ada 3 strukturnya? Belum? Kalau menurut kamu sudah ada belum, nak? Sudah, Mem. Sudah ada. Yang terakhir tadi ada komplikasinya. Iya, Mem kan hanya minta 3 kali semuanya. 6 struktur. Waktunya nggak cukup. Ya kan? Berarti ini tadi sudah menunjukkan 3 strukturnya ya. Coba membuat pertanyaan. 2, lemparkan ke temanmu tadi membalikan apa enggak sesuai dengan unsur intrinsik atau kebahasaan. Apakah di cerpen yang baru saja saya ceritakan terdapat kebahasaan? Oke, kebahasaan apa terserah kamu dengar apa? Oke. Ada nomor berapa dulu? 14, silakan. Terdapat kebahasaan ya. Ya. Kebahasaan kalimat lampau sama kalimat langsung. Kalimat lampau dengan kalimat langsung. Apa karena kata lampaunya tadi kamu dengar? Suatu hari. Suatu hari, ada di situ suatu hari? Ada. Nah, suatu hari, apakah termasuk kebahasaan? Suatu hari. Termasuk kebahasaan kalimat lampau di situ? Kata lampau? Suatu hari? Tidak. Suatu hari bukan termasuk kebahasaan yang berhubungan dengan kata lampau ya. Tapi kalau menggunakan kata kalimat langsung, saya coba yang mana? Tanda petik Fadil, apa itu kata satunya dengan Eli. Betul ada Kak? Betul, betul. Betul ya? Nah, ini loh nak. Anak kalau mendengarkan pasti di sini nanti kalau aku menjawab pasti bisa. Itu anak yang menyimak apa yang diberikan temannya. Udah. Sekarang siapa lagi bisa menggunakan kebahasaan apa? Ya, silakan. Nah, ininya tadi mana? Bentar. Kebahasaan apa dan jelaskan. Temporal, Mem. Perhatikan, apakah ada kebahasaan temporal di situ? Bukti kalimatnya apa temanmu tadi? Saat, Mem. Saat. Saat. Kalimatnya coba ingat nggak? Nah, Nggak ingat, hanya saatnya saja. iya. Ada di situ nak kata saat? Apa? Coba dibaca di situ. Saat mereka berusaha mencari, tiba-tiba mereka dibutuhkan oleh anak saudara sesat. Ada kan? Sekarang membuat tentang unsur intrinsiknya. Membuat kalimat. Saya Iya. Harus tahu nanti kamu jawabannya juga. di mana tempat cerpen yang saya sampaikan barusan? Di mana latar terjadinya peristiwa yang ditulis oleh temanmu? Latar. Ya. Di hutan ada di situ? Oke, ada beras ya. Ya, nah perhatikan. Lain kali akan dibahas Mem. Semua ketika pembahasan mendengarkan biar tahu apakah yang ditulis teman ini betul atau salah. Kekurangannya apa? Memang Mem tadi minta hanya 3 struktur saja. Kalau 6 struktur mungkin waktunya nggak cukup. Besok akan sambung Mem lagi ya kalau ketemu ya. Sudah, terima kasih. Mohon maaf. Besok akan dilanjutkan Mem lagi pembahasannya. Silakan duduk. Ya. Nah, perhatikan. Kalian sudah bisa membuat cerpen atau tes inspiratif, ya kan? Sekarang saya mau minta tolong. Salah satu anak ke depan. Apa yang telah kamu dapatkan selama hampir 1 bulan ini tentang cerpen dan tes inspiratif yang kamu dapatkan apa? Dari pelajaran tersebut, silakan ke depan. Ya, iya, kesimpulan apa yang kamu dapatkan? Silakan ke depan. Sama memperhatikan apa yang telah kamu dapatkan di situ. Kak, tadi ininya mana? Ininya tadi mana? Ininya kita. Ya, selama kamu mengikuti tentang cerpen. Jadi selama saya mengikuti pelajaran bahasa Indonesia yang membahas tentang cerita pendek dan cerita teks inspiratif, saya bisa belajar bahwa saya bisa belajar untuk membuat teks cerpen dan teks inspiratif. Lalu saya juga bisa
mengidentifikasi seperti unsur intrinsik dari teks cerpen dan teks inspiratif. Habis itu unsur ekstrinsik dari kedua teks tersebut. Lalu saya juga bisa memahami lebih banyak seperti kebahasan yang ada di Indonesia, seperti misalnya kalimat temporel, kata sifat, ekspresif, dan kawan-kawannya. Sudah? Iya. Terima kasih. Ya, nah, Mem pesan pada kalian, banyak-banyaklah membaca. Karena membaca itu adalah sangat bermanfaat untuk kalian. Walaupun sekedar membaca suatu cerpen. Karena cerpen itu termasuk apa? Mengajarkan kehidupan kita. Ya kan? Kalau mengajarkan kebaikan, kamu tiru yang kebaikan. Tapi yang tidak, ya kan? Jangan ditiru. Ini tadi adalah pelajaran tentang cerpen. Alhamdulillah sudah selesai. Mem ingin tahu satu anak dulu. Sebutkan yang termasuk kebahasaan teks cerpen maupun inspiratif. Absen nomor 1. Mem kepingin tahu. Ayo, absen nomor 1 siapa? Ya, minta tolong nak. Apa saja kebahasaannya? Sebelum Mem tutup, Mem ingin tahu apakah kamu tadi mengikuti atau tidak. Silakan. Ada kalimat lampau, terus menggunakan kata kerja menggunakan kata kerja mental dan material, menggunakan kalimat tak langsung dan langsung, menggunakan kata sifat, kata ekspresif, menggunakan konjungsi, majas, dan kata ganti. Ya sudah, ya. Terima kasih. Ya seharusnya itu sudah tidak baca lagi nak ya, karena apa kamu sudah hafal situ ya. Sudah, nah waktunya sudah habis. Mem mohon maaf, Mem selalu berdoa kalian mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solihah, selalu dilindungi sama Allah, keselamatan dan kesehatan, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, Mem mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.